Tahun 2009, tambang batubara Cerrejón, Kolombia. Saat para penambang menggali batubara, sepotong tulang aneh jatuh keluar. Lebih tebal dari kepalan tangan pria dewasa. Mereka langsung melemparkannya ke paleontolog. Reaksi pertama semua orang, ini pasti buaya. Kolombia 60 juta tahun yang lalu, penuh dengan buaya raksasa. 60 juta tahun, penuh dengan buaya raksasa. 60 juta tahun yang lalu. Hanya buaya yang bisa memiliki tulang sebesar ini. 60 juta tahun yang lalu. Tapi para ilmuwan semakin melihat keanehan. Tulang punggung buaya itu datar, tulang ini. Penampangnya bulat sempurna. Mereka mengirim tulang itu ke laboratorium. Basis data buaya, tidak cocok. Basis data mamalia, masih tidak cocok. Laboratorium terhening dalam keheningan yang mematikan. Tapi mereka tetap mencoba memasukkan data ke model ular. Komputer berjalan selama 3 jam. Saat hasilnya keluar, seluruh laboratorium hening seketika. Jika ini tulang punggung ular, maka ular ini panjangnya minimal 12 meter, maksimal bisa mencapai 15 meter. Beratnya lebih dari 1 ton. Mereka menghitung datanya 3 kali. Setiap kali hasilnya sama. Panjang 15 meter, berat 1 ton. Ini bukan ular, ini bus. Bagian tubuh tertebal diameternya 1. Dia tidak perlu racun, tidak perlu taring, cukup melilitmu. 3 detik. Tulang rusukmu hancur semua, organ dalam tertejus jadi bubur. Namanya Titanoboa. Nama ini tidak diberikan sembarangan. Titan adalah raksasa dalam mitologi Yunani. Bisa dinamai dewa. Kamu tahu betapa mengerikannya. Beberapa bulan berikutnya, Translate_text. Penambang kembali menemukan lebih banyak tulang. 28 ruas tulang belakang. 1 set lengkap tulang rusuk, bahkan sebagian tengkorak. Gambaran yang tersusun membuat semua orang merinding. Anda mungkin tidak punya bayangan apa arti 15 meter. Ruang tamu Anda mungkin bahkan belum setengah panjangnya jika ia berbaring di tanah. Punggungnya bisa langsung menyentuh dada Anda. Bagian tertebal Titanoboa, diameternya lebih dari 1 meter. Semak-semak akan patah dimanapun ia merayap. Rawa akan tertekan membentuk lubang dalam. Kepalanya saja sudah sepanjang 40 cm. Lebih besar dari bantal tidur Anda. Februari 2009. Jurnal Nature mempublikasikan penemuan ini. Lebih dari 70 media di seluruh dunia meliputnya. Karena penemuan ini benar-benar mengubah pemahaman manusia tentang reptil. Tapi ukuran bukanlah hal yang paling menakutkan. Para ilmuwan menghitung kekuatan meremukannya. 400 pound per inci persegi. Anda mungkin tidak punya gambaran tentang angka ini. Manusia akan gagal napas jika ditekan 100 pound. 200 pound, tulang rusuk mulai patah. 400 pound, setara dengan mobil keluarga. Hanya dengan mengerutkan tubuhnya sekali, tulang Anda akan seperti ranting kering, mengeluarkan suara retakan yang jernih. Paling cepat hanya butuh 3 detik. Jantung Anda akan langsung berhenti berdetak, dan dia tidak melilit secara perlahan. Kecepatan lilitan ular modern hanya butuh 0,3 detik. Meskipun Titanoboa lebih besar, tapi kekuatan ototnya juga lebih kuat. Anda belum sempat bereaksi, dia sudah membungkus Anda seperti bakcang. Lalu biasanya dia makan apa? Anda pasti tidak akan menyangka. Makanan utamanya adalah buaya. Para ilmuwan menemukan fosil Acherontissuchus. Translate_text. Buaya ini panjangnya mencapai 4 meter. Kekuatan gigitannya melebihi 2 ton, dengan gigi bergerigi penuh. Kulitnya sekeras baju zirah, tapi di mata Titanoboa, buaya hanyalah makanan pesan antar. Cukup dengan melilit, kulit keras buaya itu, di bawah tekanan 400 pon, rapuh seperti kertas. Para ilmuwan bahkan menemukan bukti. Ada bekas lilitan yang jelas. Bentuk B cocok sempurna dengan tulang rusuk Titanoboa, membuktikan bahwa ia benar-benar memakan buaya, dan menelannya hidup-hidup. Sampai di sini, Anda pasti bertanya, ular sebesar ini, bagaimana cara bergeraknya? Jawabannya, di darat, ia hampir tidak bisa bergerak. Berat badannya sendiri akan menghancurkan organ dalamnya. Otot-ototnya akan kejang karena kekurangan oksigen, jadi sebagian besar waktunya ia bersembunyi di perairan berlumpur yang keruh. Daya apung air dapat menopang tubuhnya. Bayangkan gambarnya, 2 hamparan rawa tropis yang keruh. Permukaan air dipenuhi daun-daun membusuk. Udara panas dan lembab, pandanganmu terhalang. Tiba-tiba, kau sadar ada sedikit gerakan di permukaan air. Itulah mata Titanoboa. Tepat muncul di atas permukaan air. Seperti 2 kelereng kaca, tak bergerak sama sekali. Ia bisa menunggu seperti ini berhari-hari, tanpa makan atau minum. Sepenuhnya diam, menunggu mangsa datang sendiri. Asalkan kau mendekati tepi air. Asalkan kau masuk ke jangkauan serangannya. 3/10 detik. Ia meledak dari bawah air, langsung menggigit mangsanya, menyeretnya ke dalam air. 1 lilitan, 2 lilitan, 3 lilitan, seluruh proses tak lebih dari 10 detik. Setelah memakan seekor buaya sepanjang 4 meter, ia mungkin tidak perlu makan lagi selama sebulan. Inilah alasannya. Di Amerika Selatan 60 juta tahun yang lalu, rawa adalah zona terlarang bagi semua makhluk hidup. Tapi hal aneh terjadi. Mengapa begitu kuat? Ia menguasai perbatasan antara laut dan darat. Mengapa akhirnya punah? Penyebab kematian sebenarnya tersembunyi dalam termometer. Kamu perlu memahami satu pengetahuan ilmiah dasar. Ular adalah hewan berdarah dingin. Mereka tidak bisa menghasilkan panas sendiri. Suhu tubuh sepenuhnya bergantung pada lingkungan eksternal. 60 juta tahun yang lalu, itu adalah periode panas maksimum Paleosen terpanas dalam sejarah bumi. Suhu rata-rata hutan hujan Kolombia antara 32 hingga 34 derajat. Tidak ada musim dingin,
Tidak ada musim sejuk sepanjang tahun seperti mode pengukus. Justru suhu ekstrim yang tinggi ini membuat metabolisme Titanoboa menjadi sangat cepat. Tumbuh lebih cepat, makan lebih banyak, pencernaan lebih baik, ukuran tubuh bisa melampaui batas fisiologis. Titanoboa adalah produk batas dalam lingkungan suhu tinggi. Keberadaannya sendiri memberitahu Anda, bumi 60 juta tahun yang lalu. Panasnya tak terbayangkan. Namun, bumi tidak mungkin selamanya demam. Setelah Paleosen, memasuki Eosen, suhu global mulai turun perlahan. Dalam waktu jutaan tahun, suhu rata-rata turun 3 hingga 4 derajat. Anda mungkin berpikir, bukankah ini hanya seperti menaikkan suhu AC beberapa derajat? Tapi bagi Titanoboa, ini adalah lonceng kematian. Begitu suhu turun, metabolismenya langsung melambat setengahnya. Kecepatan gerak menurun drastis. Kemampuan pencernaan mulai runtuh. Memakan seekor buaya, yang sebelumnya hanya butuh 2 minggu untuk dicerna, sekarang butuh 1 bulan. Tubuhnya terlalu besar. Energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan. Lingkungan sudah tidak mampu lagi memberikannya. Yang lebih menakutkan adalah reproduksinya bermasalah. Suhu terlalu rendah, telur tidak bisa menetas. Bahkan jika menetas, bayi ular tumbuh sangat lambat. Tingkat kelangsungan hidup merosot tajam. Pada saat yang sama, pesaingnya sedang bangkit. Mamalia berdarah panas itu, leluhur kita, berevolusi dengan gila-gilaan. Bagaimanapun suhu berubah, mamalia bisa tetap aktif. Mereka merebut bayi ular raksasa, merebut wilayah kekuasaannya, mengambil makanannya. Titanoboa tidak mati karena perang, dia mati kelaparan oleh zaman. Maka dia mulai perlahan-lahan kelaparan. Bukan kelaparan yang menyebabkan kematian langsung, melainkan kelaparan selama jutaan tahun. Generasi demi generasi semakin lemah, generasi demi generasi semakin kecil, hingga akhirnya benar-benar punah. Penguasa masa lalu, akhirnya tersingkir oleh zaman, tanpa musuh alami, tanpa bencana. Hanya suhu turun 3 derajat, cuma 3 derajat. Kamu pikir ceritanya sudah berakhir? Tidak juga. 2 April 2024, ilmuwan menggali fosil ular raksasa baru di India. Namanya Vasuki si Raja Ular, berusia 47 juta tahun lalu. Perkiraan panjang tubuh antara 11 sampai 15 meter, seimbang dengan Titanoboa. Ini membuktikan apa? Asal kondisinya tepat, asal suhunya cukup tinggi. Makhluk menakutkan tingkat puncak ini akan seperti hantu, berulang kali muncul dalam evolusi panjang. Bumi tidak hanya sekali menciptakan ular raksasa, dia menciptakan berkali-kali. Sekarang, angkatlah kepala, lihat berita saat ini. Pemanasan global, suhu air laut naik, gletser kutub mencair. Manusia sedang menggunakan limbah industri, membuat zaman Paleosen baru dengan tangan sendiri. Sejak revolusi industri, suhu rata-rata global telah naik 1,2 derajat. Berdasarkan tren saat ini, akhir abad ini mungkin naik lagi 3 hingga 4 derajat. Artinya, kita sedang menciptakan ulang dunia tempat Titanoboa hidup. Menurutmu, akankah mereka kembali? Meski evolusi butuh waktu, butuh jutaan tahun. Tapi ingatlah, makhluk seperti ular telah hidup di bumi selama 100 juta tahun, sedangkan manusia hanya 300.000 tahun. Di mata ibu alam, manusia hanyalah penyewa yang lewat di dunia ini, sementara tuan tanah sejati selalu bersembunyi di dalam abu sejarah, menunggu era membara milik mereka. Kembali datang, tanah yang kamu injak sekarang, puluhan juta tahun lalu, adalah kuburan raksasa. Bukan hanya ular. Dan ada ikan paus raksasa yang beratnya 2 kali lipat paus biru. Dan ada Dunkleosteus dengan kekuatan gigitan 5 kali lipat senapan runduk. Mereka semua pernah mengira diri mereka adalah penguasa abadi planet ini. Tapi setiap getaran iklim yang halus dapat menghancurkan penguasa terkuat menjadi debu. Bumi tidak perlu diselamatkan, manusialah yang perlu. Kenaikan suhu 3 derajat, cukup untuk membangkitkan penguasa baru. Penurunan suhu 3 derajat, cukup untuk memusnahkan penguasa lama. 3 derajat, adalah jarak antara hidup dan mati. Adalah jarak antara peradaban dan alam liar. Jadi lain kali Anda melihat berita pemanasan global, pikirkan ular ini, pikirkan bagaimana dia bertahan hidup, dan bagaimana dia menghilang. Karena itu bukan hanya kisah seekor ular, itu adalah kisah bumi. Saat kita dengan gila mengeluarkan jejak karbon, berusaha mengubah alam. Mungkin di sudut gelap tertentu, sebuah telur yang menyandang nama dewa, Translate_text, sedang menunggu musim panas yang cukup panas. Ia tidak membutuhkan taring, juga tidak memerlukan kebijaksanaan. Ia hanya membutuhkan suhu, itu saja. Ahli paleontologi pada fosil Dunkleosteus menemukan hal yang paling aneh. Bukan luka, juga bukan parasit, melainkan jejak yang seharusnya tidak ada, jejak gigitan sendiri. Benar, penguasa lautan 360 juta tahun yang lalu ini ternyata menggigit dirinya sendiri. Dan tidak hanya sekali, fosilnya dipenuhi jejak gigitan yang rapat. Kekuatan gigitan mencapai kedalaman 3 cm. Apa artinya ini? Ini berarti saat masih hidup, ia menggigit tubuhnya sendiri dengan ganas. Yang lebih aneh lagi, ilmuwan menemukan di dalam tengkoraknya sejumlah besar lempengan gigi yang pecah, bukan dihancurkan oleh mangsa, melainkan digigit hancur oleh dirinya sendiri. Translate_text. Seorang predator puncak yang menguasai lautan selama 20 juta tahun. Mengapa menyerang dirinya sendiri? Jawabannya lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Karena baju zirahnya terus tumbuh, tapi tulangnya tidak. Seiring bertambahnya usia, zirah semakin ketat, sampai mulai menekan organ dalam. Akhirnya Dunkleosteus tua itu tidak mati kelaparan, bukan dibunuh.
tapi tercekik mati oleh baju zirahnya sendiri. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan sebelum mati adalah menggigit diri sendiri. Mencoba melepaskan zirah mematikan ini. Tapi ini bukan yang paling menyeramkan. Yang benar-benar membuat bulu kuduk merinding adalah, teror ini tidak hilang dengan kepunahannya. Coba pikirkan. Mengapa Anda takut tanpa alasan pada laut dalam? Penelitian neurologi memberikan jawaban yang mengerikan. Translate_text. Ketika manusia melihat gambar air dalam, amigdala dan sistem limbik akan aktif bersamaan, menghasilkan dorongan untuk menghindar yang tak terkendali. Yang lebih aneh lagi, cara pengkodean mekanisme respons ini. Modul, pengenalan ancaman dalam air, di otak reptil hampir persis sama. Ahli biologi evolusi menarik garis waktu ke belakang. Menemukan bahwa program ketakutan ini dapat ditelusuri hingga akhir periode Devon, zaman ketika Dunkleosteus menguasai lautan. Ini berarti, fobia laut dalam Anda sekarang sama sekali bukan masalah psikologis. Melainkan gen Anda menyimpan nenek moyang dari 400 juta tahun lalu, yang sedang menerobos ruang dan waktu berteriak di telinga Anda. Lari, ada sesuatu di dalam air. Lalu pertanyaannya, monster yang menyebabkan trauma psikologi selama 400 juta tahun pada nenek moyang kita ini sebenarnya seberapa mengerikannya? Anda pikir hiu putih besar ganas di hadapan Dunkleosteus? Hiu putih besar paling hanya hidangan penutup. Translate_text. Dan begitu Dunkleosteus muncul, langsung menaikkan ambang batas berat badan menjadi lebih dari 2 ton. Tapi ini baru permulaan. Yang membuatnya menjadi mesin penggiling daging laut adalah struktur tubuhnya yang bisa dibilang C. Pernah lihat tank? Kepala dan bagian depan tubuh Dunkleosteus adalah tank berat yang hidup-hidup. Kulitnya bukan sisik biasa, melainkan zirah tulang setebal 5 cm. Material ini disebut dermal bone. Kekerasannya mendekati gigi manusia. Apa artinya ini? Artinya di era itu, tidak ada senjata yang bisa menembus pertahanannya. Ia menerobos ke sana kemari di laut, seperti berjalan-jalan di ruang tamu sendiri. Tapi ini belum yang paling membuat putus asa. Yang lebih aneh lagi adalah mode serangannya. Mungkin kamu pernah dengar Dunkleosteus tidak punya gigi, karena ia sama sekali tidak membutuhkan gigi. Rahang atas dan bawahnya langsung membentuk 2 lempengan tulang raksasa. Tepinya tajam seperti gunting industri. Seberapa mengerikan kekuatan penghancur yang dihasilkan saat 2 lempengan ini menutup? Bayangkan, gunting hidrolik di lokasi konstruksi yang bisa memotong baja tulangan. Tekanan yang ditahan per sentimeter persegi saat menjepit sekitar 600 kg. Sedangkan lempengan tulang Dunkleosteus dapat menghasilkan tekanan geser lebih dari 3000 kg. Apa konsepnya? Itu seperti memasukkan berat seluruh mobil kecil ke satu jari Anda. Jika ia menggigit lengan Anda, bukan tergigit putus, tapi seperti mesin pemotong kertas, langsung terpotong pada tingkat molekuler, dan ia menggigit sangat cepat. Ahli biomekanika menemukan rahasia menakjubkan saat merekonstruksi rahang Dunkleosteus. Rahang bawahnya menggunakan struktur mekanis yang sangat presisi. Melalui hubungan 4 kelompok tulang, dapat menyelesaikan seluruh proses dari membuka mulut hingga menggigit dalam sekejap mata. Seberapa efisien sistem ini? Manusia membutuhkan rata-rata 0,2 detik dari melihat bahaya hingga bereaksi, sementara Dunkleosteus hanya butuh 0,05 detik dari menemukan mangsa hingga menghancurkannya. Ini berarti, sebelum Anda menyadari apa yang terjadi, ia sudah menggigit Anda 3 kali berturut-turut. Tapi yang paling mengerikan bukanlah kecepatannya, melainkan fenomena fisika yang dihasilkan kecepatan ini. Ketika mulut Dunkleosteus terbuka dengan kecepatan gila ini, air di dalam rongga mulutnya akan terkuras seketika, membentuk rongga bertekanan sangat rendah. Dan air di sekitarnya untuk mengisi rongga ini akan mengalir deras ke mulutnya dengan kecepatan belasan meter per detik. Jadi menghadapi Dunkleosteus, Anda sama sekali tidak perlu dikejarnya. Asalkan Anda berada dalam jarak 5 meter di depannya. Pada saat ia membuka mulut, Anda akan seperti debu yang bertemu penyedot debu industri, langsung terbang ke dalam tenggorokannya. Lalu muncul pertanyaan, di lautan periode Devon yang dijuluki era ikan itu, selain Dunkleosteus, apakah benar tidak ada yang bisa mengalahkannya? Jawabannya lebih membuatmu putus asa. Jika kamu bisa kembali ke bumi pada zaman itu, kamu akan menemukan 85% permukaannya adalah lautan. Itu benar-benar sebuah dunia air. Jika permukaan laut pada waktu itu dipindahkan ke masa kini, Beijing, Shanghai, New York, semuanya akan berada ratusan meter di bawah air, di dalam laut dalam yang mematikan itu. Dunkleosteus bahkan memiliki sekelompok rekan setim yang sama-sama mengerikan, EARS. Misalnya ikan Arthrodire. Tulang kepala monster ini tidak kaku, melainkan struktur bergerak yang dihubungkan oleh ligamen. Ini memungkinkannya melakukan gerakan yang sulit dipercaya, membuka rahang atas dan bawah lebih dari 120 derajat. Lalu ia akan seperti menelan awan dan menghembuskan asap, menyedot seluruh mangsa yang ukurannya mendekati setengah tubuhnya. Di dalam mulutnya dipenuhi ratusan gigi runcing yang ramping dan panjang, tersusun seperti perangkap berduri. Begitu mangsa tersedot ke dalam, gigi-gigi itu akan menusuk daging dari segala arah.
Membuatmu ingin bergerak pun tidak menemukan titik tumpu. Jika Dunkleosteus adalah gunting raksasa, maka Conodonta adalah lubang hitam yang dipenuhi duri. Yang lebih menakutkan adalah kalajengking laut. Arthropoda ini panjang tubuhnya bisa mencapai 2,5 meter, setara dengan kalajengking masa kini yang diperbesar puluhan kali. Mereka memiliki capit raksasa yang bisa menghancurkan tulang. Ujung ekornya mungkin mengandung racun mematikan. Yang paling keterlaluan adalah makhluk-makhluk ini tidak hanya berjalan menyamping di laut, mereka kadang-kadang juga merayap ke darat. Jadi di era itu, bahkan jika kamu berhasil menghindari Dunkleosteus di laut dalam dan memanjat ke pantai, translate_text. Juga mungkin langsung diseret kembali ke air oleh kalajengking raksasa sepanjang lebih dari 2 meter. Kamu mungkin berpikir, monster seperti ini pasti sudah lama punah, benar kan? Tapi justru inilah bagian yang paling aneh dari ceritanya. Penelitian fosil dalam beberapa tahun terakhir benar-benar mengubah pemahaman kita tentang Dunkleosteus. Paleontolog menggunakan teknik pengukuran baru untuk merekonstruksi model 3D-nya, menemukan bahwa semua orang sebelumnya salah menghitung. Kita selalu mengira Dunkleosteus adalah ikan besar yang ramping panjang. Panjang tubuhnya bisa mencapai 10 meter. Ketika ilmuwan menghitung ulang proporsi tengkorak, tulang belakang, dan sirip ekor, menghasilkan kesimpulan yang mengejutkan. Dunkleosteus sebenarnya adalah orang pendek gemuk. Steus. Panjang tubuh sebenarnya hanya sekitar 4 meter. Kamu pikir penyusutan ukuran tubuh adalah kabar baik? Salah. Justru ini berarti dia lebih gila dari yang kita bayangkan, setara dengan mengompresi kekuatan hiu putih besar ke dalam ukuran mobil keluarga. Ini berarti dia bukanlah pemburu yang elegan, melainkan bola perusak yang terbang dengan kecepatan tinggi, dan mulutnya sangat besar secara tidak wajar. Tubuh sepanjang 4 meter, lebar mulutnya ternyata setara dengan hiu sepanjang 8 meter. Dia memiliki badan yang kuat dan sirip ekor yang aerodinamis. Daya ledaknya sangat kuat. Dia tidak perlu mengejar dalam waktu lama, hanya perlu ledakan sesaat, lalu membuka mulut raksasa yang lebih lebar dari tubuhnya sendiri, menghisap, memotong, selesai. Mesin pembunuh yang sangat khusus ini telah menguasai lautan selama 50 juta tahun penuh. Tapi di akhir periode Devonian, mereka tiba-tiba menghilang secara massal. Mengapa demikian? Apakah karena munculnya lawan yang lebih kuat? Jawabannya lebih aneh lagi. Yang menghancurkan mereka adalah ternyata disebabkan oleh perubahan iklim bumi yang drastis yang mengakibatkan kekurangan oksigen global di lautan. Laut pada saat itu berubah menjadi air hitam yang mati sunyi. Kandungan oksigen sangat rendah. Sementara predator seperti Dunkleosteus yang bertubuh besar dan metabolisme sangat cepat, memiliki kebutuhan oksigen yang sangat tinggi. Dalam lingkungan seperti itu, mereka seperti dilempar ke ruang tertutup tanpa udara. Predator puncak ini bukan dibunuh, melainkan dicekik sampai mati. Tapi yang paling membuat merinding adalah, meskipun Dunkleosteus telah punah, warisan yang mereka tinggalkan untuk dunia ini saat ini tersembunyi di dalam tubuhmu. Dalam 50 juta tahun kegelapan itu, nenek moyang kita, makhluk berkaki 4 paling awal, berjuang keras untuk bertahan hidup dalam bayang-bayang Dunkleosteus. Setiap kali selamat dari maut, setiap kali nyaris lolos dari mulut raksasa, membuat sistem saraf mereka menjadi sangat tegang. Untuk menghindari tank-tank air ini, nenek moyang kita dipaksa naik ke darat dengan paksa, mengembangkan paru-paru, mengembangkan 4 anggota badan. Dengan kata lain, jika kamu tidak mewarisi ketakutan ekstrim terhadap laut dalam genmu, nenek moyangmu mungkin sudah menjadi kotoran ikan Dunkleosteus. Rasa takut ini melintasi waktu 359 juta tahun, tersampaikan dengan tepat ke otak kita. Jadi, ketika kamu berdiri di tepi laut berikutnya, memandang perairan biru tua itu, simbol merek dagang terdaftar, merasa deg-degan tanpa alasan yang jelas. Ingatlah, itu bukan halusinasi. Itu adalah DNA MU yang mengingatkanmu. Bola perusak seberat 1 ton itu, monster dengan kekuatan gunting hidrolik itu, pernah benar-benar ada. Dan, kebenaran yang lebih aneh adalah, meskipun Dunkleosteus punah, beberapa kerabat kuno mereka mungkin masih berkeliaran di palung laut dalam saat ini. Seperti hiu 6 insang. Fosil hidup yang telah ada selama 200 juta tahun ini masih mempertahankan teknik berburu yang sama persis dengan era dinosaurus. Bahkan ada bukti yang menunjukkan Megalodon mungkin tidak punah lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Karena ilmuwan pernah menemukan fosil gigi raksasa yang hanya berusia 10.000 tahun. Apa artinya ini? Ini berarti lautan bukanlah wilayah manusia. Kita hanyalah anak-anak yang diizinkan bermain di tepi pantai untuk sementara waktu. Para pemilik sejatinya telah menetapkan aturan sejak ratusan juta tahun yang lalu. Terakhir, saya ingin mengajukan pertanyaan yang menakutkan jika dipikirkan. Jika hari ini seekor Dunkleosteus tiba-tiba muncul di hadapanmu, menurutmu dengan teknologi manusia modern, bisakah kita benar-benar bertahan hidup lebih dari 3 detik di hadapan penghancur tulang laut dalam ini? Atau, apakah kamu benar-benar yakin di kedalaman laut 10.000 meter yang masih tidak dapat dideteksi hingga kini, benarkah tidak ada satupun monster berzirah yang dalam kegelapan sedang menatapmu dengan mata berusia 400 juta tahun itu? Silakan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Mari kita ngobrol bersama. Jika kamu juga tertarik dengan monster prasejarah ini, jangan lupa like dan follow. Di episode berikutnya, aku akan tunjukkan konten yang lebih menakjubkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.